أعوذ بكلمات الله. Jin khodam ini juga bisa masuk melalui uh, amalan atau kalimat-kalimat mantra yang dihafal, baik itu jampi, jangjawokan, dan lain-lain. Bahkan ada juga melalui olah meditasi yang dilakukan intensif, meditasi, misalkan yoga, berhati-hatilah, walaupun dia bentuknya seperti olahraga, eh, sebaiknya kita berhati-hati ya. Atau misalkan apa namanya, meditasi yang dilakukan secara intensif dan rutin sampai bangkitnya energi kundalini, cakra mahkota, energi kesadaran ilahi, menyatu dengan alam semesta, bahkan menyatu dengan Allah katanya. Nah, sebenarnya hanya talbis, bukan menyatu dengan Allah. Ini hanya tipu daya setan saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu bagaimana kita mengenal ciri-ciri seseorang yang memiliki jin khodam ini? Dalam dunia ruqyah, kita bisa mengenal mereka pertama dari keseharian mungkin. Orang mungkin akan curhat pada kita bahwa dirinya sering didatangi makhluk halus, sering didatangi dalam mimpinya harimau, atau mungkin sering didatangi leluhur. Ini dia. Kalau dia sering bermimpi tentang leluhur, biasanya ini jin nasab yang akan melanjutkan jin khodam yang pernah dikuasai oleh leluhurnya yang akan turun pada dirinya. Nah, kalau misalkan orang sering bermimpi harimau, harimau itu baik itu apa namanya, harimau belang, harimau putih, atau harimau hitam. Nah, kayak ini kemungkinan besar jin jin khodam inilah dari amalan-amalan yang diamalkan. Terus dia dari emosi sulit dikontrol. Kadang kalau marah, emosi meledak-ledak tanpa terkendali. Nah, ini orang-orang yang mempunyai khodam. Ini sangat berbahaya sekali. Dan jahatnya jin khodam ini, naudzubillah. Kami pernah mendapatkan cerita seorang kiai di Garut yang punya pondok. Ini kisah ini masyhur. Tapi Allah alam, guru-guru kami menceritakan bahwa pernah ada dulu seorang kiai katanya di Garut. Kiai ini punya seorang istri yang sangat salehah, seorang istri. Dan ketika apa namanya, dia bangun, kebiasaannya dia bangun jam 3 malam, jam setengah 3 malam, di sepertiga malam terakhir dan tahajud. Kemudian ketika azan subuh, kiai ini ke masjid dan memimpin salat berjamaah subuh bersama para santri. Nah, ketika itu hari itu sang kiai sama seperti biasanya, hanya dia bangun dan bilang pada istrinya, Umi, Abah ingin tahajud bersama santri di masjid, mohon izin. Maka kiai ini berangkat ke masjid, dan uminya menceritakan sang kiai ini kembali lagi ke rumah, balik lagi ke rumah, dan apa namanya, sang kiai ini mengajak istrinya ini untuk mohon maaf berhubungan badan. Yang namanya istri soleha pasti dilayani. Ini jam setengah 4 nih, hubungan badan sampai waktu azan subuh berkumandang. Nah, istri yang memperingatkan, Abah ini sudah subuh, ya bentar lagi. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang dan santri tetap menunggu dengan salawatan. Akhirnya kiai ini selesai dan mandi, langsung bergegas menuju ke masjid. Bergegas, dan istrinya sambil tersenyum melihat dari bilik kamar, melihat sang kiai pakai sarung di jalan gitu istilahnya. Masuk ke masjid seperti biasa. Dan ketika subuh selesai, nah sang kiai pulang seperti biasa untuk mengambil kitab dan kemudian mengajar kembali. Nah, ini istrinya ini mencandain sang suami, sang kiai. Abah tadi gimana? Subuh kesiangan nggak? Terlambat nggak? Sontak kaget si abah ini, si kiai ini. Kesiangan bagaimana? Kan tadi saya jam setengah 3 ke masjid.
Ya, nggak kesiangan itu di sana. Kagetlah si istri ini. Tadi yang datang 3:30, siapa yang tadi belum mau badan sampai subuh? Oh, ini kejadian ini berulang-ulang sampai 3 kali dan akhirnya saking sadar, oh, rupanya ini ada amalan yang diamalkan dan dia khodam dan dia mencela sebagai mencela putra putri, mencela berubah menjadi manusia si jin ini, naudzubillah, tasyakul istilahnya, dan mengajak berhubungan badan istrinya, naudzubillah, teman, naudzubillah. Ini menjadikan gambaran bagi kita bahwa jahat memang yang namanya khodam ini. Dia suatu saat bisa bisa berubah dan menipu kita, bahkan merusak rumah tangga kita, naudzubillah, teman, naudzubillah. Bagaimana cara meruqyah orang yang memiliki khodam? Memang tidak mudah meruqyah orang yang punya khodam langsung sembuh dan dia terbebas, kecuali orang yang memiliki khodam tersebut, orang yang memiliki amalan tersebut yang benar-benar berhijrah, dan kita perlukan adanya kerjasama antara kita dengan mereka, peruqyah dengan korban atau karena ketidaktahuan. Maka awali dengan tobat, ajak dia berhijrah, ajak dia melepaskan diri, dan ajarkan dia ruqyah mandiri, itu yang paling utama. Nanti dia menyerang sendiri khodam yang diamalkannya. Biasanya kalau dia sihirnya atau khodamnya khodam putih ini khodam yang sifatnya yang dibawa yang di pesantrenan biasanya. Ada khodam hitam, ini agak sulit. Kalau khodam putih biasanya ketika tidak diamalkan lagi, maka khodam tersebut akan pergi mudah, atau diruqyah sekali muntah, sendawa mudah, atau mungkin pernah dikasih minum maka beri dia air ruqyah. Mungkin pernah dimandikan, maka mandikan dengan air hujan atau mandikan dengan air bidara. Atau misalkan dia pernah dipasang susuk, maka bacakan ayat ruqyah dan usap air ya susuk tersebut sampai keluar jarumnya atau susuknya, dan cabut susuk tersebut. Kalau perlu lakukan operasi kecil untuk mengeluarkan susuk tersebut. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan membawa hal-hal yang Allah murkai dan kesyirikan di dalamnya. Na'udzubillah. Kita yang paling penting untuk yang punya khodam adalah ajakan dakwah yang sangat baik sekali, ajak mereka berubah dan ajak mereka berhijrah. Dari sana kita bisa dengan mudah hanya membacakan ayat ruqyah standar, insya Allah biarlah, dan selebihnya nanti diserang oleh ruqyah mandiri yang dilakukan tiap malam, yang dilakukan tiap setelah tahajud, yang dia lakukan setiap ba'da salat dan sebelum tidur, insya Allah. Ini walaupun nanti dia sudah mengamalkan ilmu tersebut dari usia muda, dan ketika di usia 40 atau 50 dia mulai taubat dengan apa yang dilakukan, biidznillah. Wa man jahada fina lanahdiyana subulana, kata Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalanku, lanahdiyana subulana, akan ditunjukkan apa jalan-jalannya, dan Allah akan memudahkan. Dan apa yang disangkutkan dengan Allah adalah perkara yang sangat mudah, dan semuanya hina di hadapan Allah. Maka tanamkan tauhid dulu, ajak dia berhijrah total, meninggalkan barangkali dia menyimpan benda-benda yang dikeramatkan berupa keris atau batu akik. Kalau misalkan bendanya keramat berupa kertas atau tulisan-tulisan atau kain, maka bakar. Kalau dia berupa keris-keris kecil atau misalkan semacam segala macam, maka berubah bentuknya keris tersebut. Kalau bentuknya kaca seperti batu akik semacam, pecahkan. Itu caranya. Dimusnahkan dulu, dibakar, dipecahkan, atau dibengkok-bengkokkan benda-benda yang dianggap keramatnya itu. Buhul-buhulnya, terutama buhul yang dari hatinya, hancurkan dulu. Itu sudah bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan dan membimbingnya, memantaunya. Insya Allah perlahan-lahan mereka berbuah, perlahan-lahan mereka mendapatkan ganti. Jangan khawatir ketika misalkan tadinya orang ini terhormat karena wirid ini dan meninggalkan wirid tersebut, dan khawatir bagaimana nanti kalau misalkan saya tidak baca wirid ini lagi, dagangan saya mungkin jadi nggak laris lagi, orang mungkin membenci saya, atau mungkin suami saya mungkin nggak cinta lagi sama saya. Ingatlah, apa yang ditinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti itu, yakinlah itu, yakinkan terus itu, insya Allah. Ruqyah standar seperti biasa. Dan kembali tadi, kalau misalkan dia pernah diberi air minum,
air mantra, maka kita beri air ruqyah. Kalau dia pernah dikasih gotri, maka bacakan air pada air ruqyahnya dan diminumkan, atau beri beberapa tetes minyak bidara di air ruqyah yang kita bacakan ayat-ayat ruqyah untuknya. Minyak bidara atau minyak habatus sauda, agar cepat keluarnya. Barangkali pernah dituliskan di punggungnya raja-raja, maka kita mandikan dengan air bidara. Mandikan air bidara, atau kalau misalkan susah bisa dengan air hujan. Air hujan, ketika hujan besar maka suruh dia mandi air hujan dan kita sambil ruqyah di hujan tersebut. Insyaallah biidznillah. Itu barangkali cara menuntaskan jin khodam. Dan yang paling terpenting yaitu ikrar pemutus. Ikrar pemutus ini ikrar yang diikrarkan dalam hati, yang diucapkan melalui lisan dan perbuatan. Maka kita harus meyakinkan dulu sebelum kita ruqyah. Ketika seorang ingin bertobat, saya ingin lepasin semuanya. Benar ingin lepas? Iya, saya ingin bertobat. Diyakinkan lagi terus sampai benar-benar yakin. Dan ketika yakin, kita bantu dia untuk bertobat. Kita doakan juga, dan kita ruqyah. Ruqyahnya standar aja biasa. Sampai Allah tunjukkan jalan-jalannya, sampai Allah mudahkan semua urusannya, insyaallah. Barakallahu fikum wabarakatuh. Mudah-mudahan kerja ini bermanfaat, insyaallah. Ini voice ini khusus untuk grup kita saja, untuk tidak disebar di grup-grup yang lain dulu, karena tujuan kita adalah belajar dan sama-sama belajar. Silakan barangkali ada yang bertanya atau berkomentar positif atau menambahkan. Al-Faqir hanya memberikan share yang pernah dialami, dan insyaallah ana yakin di grup ini banyak pakar, banyak kiai dan banyak ustadz, banyak ulama yang mumpuni di bidang ruqyah ini. Dan insyaallah mari berbagi manfaat, insyaallah. Jangan khawatir, Allah tidak tambahkan ilmu dan rezeki. Allah yang teguhkan langkah kita. Dan barang siapa yang memperjuangkan agama Allah ini, maka Allah akan teguhkan kaki kita dan langkah kita, insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Baik ikhwah, mari kita awali hari dengan berzikir di pagi hari, dan sesuai kesunahan akhiri hari dengan berzikir di sore hari untuk perlindungan di malam hari. Dalam zikir pagi ada beberapa lafaz untuk memohon perlindungan kepada Allah, terutama dari gangguan dan godaan syaitan, la'natullah alaih. Itu salah satunya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang atas namanya itu la yadurru, tidak dapat memudaratkan, ma'asmihi, berserta namanya itu, la yadurru ma'asmihi syai'un, satu perkara pun, fil ardi wala fis samai, di bumi, wala fis samai, dan tidak pula di langit, wa huwas sami'ul alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kita bacakan ini di pagi hari 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Untuk perlindungan, maka Allah akan jaga dari keburukan makhluknya sampai sore hari, insyaallah biiznillah. Dan yang kemudian ada lafaz serupa
lafaz serupa dengan lafaz ini di dzikir pagi hari, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama maknanya, hanya berbeda lafaz pengucapannya. Keduanya adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibacakan di pagi hari. A'udzu bikalimatillah. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Bikalimatillah tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan syarri ma khalaq. Ma khalaq, apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi, madarat itu datang bisa dari makhluk yang memang musuh nyata dari musuh nyata yang Allah ciptakan untuk menguji keimanan kita. Kebacakan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali, disandingkan dengan a'udzu bismillahilladzi yang tadi 3 kali, berarti dibaca 3 kali 3 kali di pagi hari dan 3 kali 3 kali di waktu malam. Maka kalau kita baca di pagi hari dalam satu hadis tersebut, Allah akan lindungi kita sampai sore hari. Dan kalau kita baca di sore hari, Allah akan lindungi kita sampai malam hari. Ya ikhwah fillah, ada doa-doa yang lain atau zikir yang lain yang kita harus bacakan. Nah, disunahkan dibacakan di pagi hari maupun sore hari selain dua lafaz tersebut. Di antaranya itu di awal kita baca ayatul kursi. Ayatul kursi dibaca dan kita baca surat Al-Falaq, An-Nas, di sana ada juga Al-Ikhlas. Maka perlindungan yang cukup kuat dibacakan. Apalagi nanti di zikir pagi pun atau zikir petang, kita pun disunahkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita pernah bahas lafaz ini di awal. Baca 100 kali, maka siapa yang membacanya dia akan terlindung dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan sampai sore. Sama lafaznya. Hanya ini amalan benteng yang bagus untuk para peruqyah, yang mana dia setiap hari tugas mereka adalah menyerang dan berperang dengan musuh yang nyata bagi kita semuanya. Baik ikhwah, kajian pagi ini insyaallah kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang sebab-sebab masuknya jin ke dalam tubuh kita. Kemarin kita bahas salah satu sebab, yaitu masuknya jin ke dalam tubuh kita, yaitu salah satunya karena jin khodam, sebutnya jin yang karena diundang, baik itu diundang melalui amalan-amalan yang sifatnya tidak dicontohkan Nabi, atau misalkan dia diundang karena kita menyimpan benda-benda yang memang mereka tinggal di sana dan bersatu dengan tubuh kita, jasad kita, atau memang kita menempelkan atau mengamalkan amalan-amalan yang memang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Atau seperti misalkan wirid overdosis, ada ngelmu, seperti kemarin sudah dibahas insyaallah. Nah, kemudian penyebab jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah karena salah satunya karena kita mengganggu habitat mereka, mengganggu tempat tinggal mereka, baik itu secara disengaja ataupun tidak disengaja. Salah satunya yaitu mereka tinggal di tempat-tempat yang kumuh, kotor. Mereka tinggal di tempat-tempat yang dikeramatkan. Mereka pun tinggal di tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari penghuni, dan kita mengganggu habitat mereka. Ada satu kisah zaman sahabat dulu, ketika para kafilah dagang dari Madinah, mereka kemalaman di perjalanan. Di suatu lembah mereka beristirahat. Pemimpin rombongan menyatakan, ayo kita istirahat di sini. Kebetulan di lembah tersebut adalah suatu perkampungan atau kerajaan jin atau perkampungan jin.
banyak jin di sana. Dan mereka melihat rombongan ini, jin-jin ini lari terbirit-birit. Mereka sangat takut. Nah, inilah kenyataan bahwa jin atau syaitan lebih takut bertemu dengan kita daripada kita yang takut bertemu dengan mereka. Mereka melarikan diri, sama seperti burung-burung ketika ada manusia, burung-burung berkumpul di tanah, kita menghampiri, burung-burung terbang lari ketakutan, takut ditangkap. Di lembah tersebut banyak jin yang kabur, yang ketakutan, hingga salah seorang dari rombongan tersebut, kafilah dagang tersebut, turun ke lembah dan berbicara, "Wahai penghuni lembah, kami hanya bermalam di sini 1 malam saja. Mohon jangan ganggu dan saling ganggu. Kita di alam masing-masing." Kemudian dia naik ke atas lembah, dan adalah tasyakul atau penampakan-penampakan yang membuat para kafilah dagang ini ketakutan. Nah, itu awal-awalnya di sana. Jadi ketika salah seorang dari rombongan ini turun ke bawah ke lembah dan berkata bahwa dirinya memohon agar jangan saling mengganggu, ada beberapa jin yang mendengarkan, dan tahulah mereka bahwa ada ketakutan yang sangat mendalam dari jin ini, dari kafilah rombongan ini terhadap mereka. Maka mereka berani untuk menakut-nakuti kita. Kemudian rombongan ini menceritakan pada Rasulullah, menceritakan bahwa bagaimana ya, memang jin seperti itu. Jadi kalau kita meruqyah misalkan, kita sudah takut duluan, atau ketika kita baca bacaan ruqyah dan orang yang kesurupan atau yang ada jinnya nyurup mendengarkan bacaan Quran kita, biasanya kita ditantang, ayo bacakan lagi, mana ayatnya. Nah, seperti itu petanda bahwa mereka mengetahui bahwa kita ini ada rasa takut terhadap mereka yang ada dalam tubuh pasien yang kita bacakan ruqyah. Maka jalan satu-satunya, satu, nekat, yakini bahwa mereka lebih rendah daripada kita kastanya. Mereka seharusnya tunduk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh tunduk ke seluruh makhluknya, terutama masuk malaikat. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa in qulna, ingatlah ketika kami katakan lil malaikati, kepada malaikat-malaikati, isjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, sujud semuanya kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan nyatalah iblis ini aba wastakbara, kesombongan dan bagian dari karena minal kafirin, dan nyatalah dia iblis ini makhluk yang kafir, yang kufur. Ini mencoba diteruskan oleh pengikutnya, anak turunannya, itu kalangan setan, para pengikutnya. Maka tidak ada daya dan upaya selain kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Setan ini sangat lemah apa yang dilakukan usaha-usahanya. Maka satu-satunya cara untuk menaklukkan mereka yang ada dalam tubuh pasien, karena berlaku hukum manusia, hukum alam kita, ketika mereka masuk ke dalam tubuh jasad yang dizaliminya, maka berlakulah hukum alam manusia. Dipukul sakit, bahkan lebih sakit. Dibentak mereka takut, ditiup mereka panas, dipukul, ditepuk, diusap, mereka merasakan rasa itu. Maka berlakulah hukum manusia. Maka jangan takut ikhwah, jangan takut kalau misalkan mereka bilang saya ini penguasa Jawa, saya ini harimau, saya ini Siliwangi, saya ini raja jin, saya ini ifrit, saya ini mungkin bilang iblis. Nah, jangan takut. Justru kesempatan kita membantai mereka di alam kita. Jangan takut buat mereka cacat, atau bunuh mereka, atau bakar mereka dengan ayat-ayat Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi SAW.